Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Shalom. Kembali lagi kita di dalam Sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, nama saya Christina Esti Saktiani. Saya dari Jemaat GKI Nurdin, Jakarta. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, tak henti-hentinya kami berterima kasih atas kasih penyertaan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami di setiap harinya. Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong tuntun dan mampukan kami untuk dapat memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah firman-Mu itu boleh menuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari setiap harinya. Terima kasih di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang lahir, kami berdoa. Amin. Bacaan yang akan bersama-sama kita renungkan pada hari ini adalah di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 22 sampai 24. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Ketika kita ataupun keluarga kita berhasil melalui sebuah pergumulan atau kita mengalami sebuah pengalaman iman di mana kita ditolong oleh Allah, apa refleksi yang biasanya muncul? Secara natural kita biasanya akan menaikkan doa syukur kepada Allah karena pertolongan dan kasih penyertaan yang dinyatakan Allah dalam hidup kita. Itulah juga yang kita baca di dalam 2 Samuel 7 ayat 22 sampai 24 hari ini. Ketiga ayat ini adalah bagian dari sebuah perikop yang berisikan tentang doa syukur yang dinaikkan oleh Daud. Doa syukur ini dinaikkan oleh Daud berdasarkan pengalamannya di mana dia dituntun, dia ditolong, dia dimampukan oleh Allah untuk menjadi raja, untuk memperoleh kemenangan atas perang-perang, dan bahkan dalam pasal sebelumnya kita bisa melihat bahwa Allah memberikan janji kepada Daud dan keturunannya, bahwa keturunan Daudlah yang akan menjadi raja atas Israel. Allah akan mengokohkan, Allah akan menuntun keturunan Daud untuk menjadi raja atas Israel. Nah, pengalaman inilah yang kemudian mendorong Daud untuk menyatakan rasa syukurnya atas berkat dan penyertaan yang Allah nyatakan dalam hidupnya dan keluarganya di dalam ayat 18 sampai 21. Yang menarik dari doa syukur Daud ini adalah dari mulai ayat 22, Daud menyatakan pujian kepada Allah. Pujian bahwa tidak ada Allah lain selain Allah yang telah menolongnya. Namun di ayat 22, Daud tidak menyatakan aku, tetapi kami. Daud menyatakan pujian itu bahwa Allah adalah Allah kami. Lalu kemudian pujian itu dilanjutkan di ayat 23 dan 24 untuk menyatakan bahwa
Allah yang besar itu adalah Allah bangsa Israel, Allah yang membebaskan Israel, Allah yang mengokohkan Israel. Rasa syukur yang tadinya dinaikkan atas pengalaman pribadi Daud dan keluarga, kemudian berubah menjadi pujian dan rasa syukur atas apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Tidak lagi kepada diri Daud dan keluarganya saja. Ini terjadi karena Daud bisa melihat bahwa berkat dan penyertaan yang Allah nyatakan kepadanya, berkat dan penyertaan yang Allah janjikan kepada keturunannya adalah bagian dari rencana Allah untuk membebaskan dan mengokohkan bangsa Israel. Daud melihat bahwa apa yang diberikan Allah kepadanya dan kepada keluarganya adalah bagian dari rencana besar Allah untuk bangsa Israel. Jadi berkat yang ia terima dan keluarganya, ia melihat betul bahwa itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi berkat itu punya tujuan yang lebih besar, yaitu untuk komunitasnya, yaitu untuk bangsa Israel. Ketika kita secara pribadi ataupun bersama dengan keluarga kita menerima pertolongan, berkat maupun penyertaan Allah, seberapa sering kita menyadari bahwa berkat, pertolongan, dan penyertaan tersebut adalah bagian dari rencana besar Allah untuk komunitas kita. Entah itu untuk gereja kita, GKI, baik jemaat kita secara masing-masing ataupun secara sinodal, atau mungkin untuk komunitas lingkungan di sekitar rumah kita, atau mungkin bagi lingkungan di tempat kerja kita, ataupun bahkan mungkin untuk bangsa kita. Ketika Allah menciptakan dan menempatkan kita dimanapun kita berada saat ini, Allah menempatkan kita di tengah-tengah sebuah komunitas, di tengah komunitas di sekitar kita bersama-sama dengan orang lain. Allah menciptakan kita sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar dari diri kita sendiri. Setiap komunitas-komunitas itu yang ada di sekitar kita pasti punya pergumulan. Mungkin kita pernah atau sering bertanya, mengapa ada ketidakadilan di sekitar kita? Mengapa ada korupsi? Mengapa ada permasalahan ini? Mengapa ada permasalahan itu? Dalam doa-doa syafaat kita pun sering menaikkan doa agar Allah menyatakan pertolongan dan penyertaannya kepada komunitas kita. Lalu bagaimana sebetulnya cara Allah menyatakan pertolongan dan kasih penyertaannya kepada komunitas kita? Caranya adalah melalui kita, setiap dari kita. Allah menyatakan penyertaannya, kasih pertolongannya kepada komunitas yang lebih besar itu melalui berkat dan pertolongan dan penyertaan yang dinyatakan kepada setiap dari kita. Kita ditempatkan menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar sebagai cara Allah untuk menyatakan penyertaan dan kasih pertolongannya tidak hanya kepada kita, tetapi juga kepada komunitas kita, karena kita adalah bagian dari komunitas itu. Untuk itu, di setiap rasa syukur atas berkat dan penyertaan Allah yang datang dalam kehidupan kita pribadi maupun bersama dengan keluarga kita, mari kita belajar untuk melihat rencana Allah yang lebih besar, rencana berkat,
penyertaan dan pertolongan yang juga Allah nyatakan kepada komunitas kita. Mari kita menjadi alat pernyataan Allah, tidak hanya bagi diri kita sendiri tetapi juga untuk komunitas yang lebih besar. Mari kita menjadi alat untuk menyatakan pernyataan Allah bagi gereja kita, bagi lingkungan di sekitar rumah kita, bagi lingkungan di sekitar tempat kerja kita, bagi bangsa kita Indonesia, dan juga bagi dunia. Selamat menerima dan menyatakan